Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada menarik yang saya baca pada pagi hari ini pada tanggal 24 Juli 2022, yaitu pada hari Minggu. Jadi beberapa freelancer termasuk yang ada di grup maupun saya ngecek juga di Kominfo tuh dihebohkan dengan berita bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan tenggat waktu 5 hari bagi penyelenggara sistem elektronik atau disebut dengan PSE untuk segera mendaftarkannya di Kominfo. Jadi kenapa mereka itu bersikeras Kominfo untuk memberikan melengkapi berkas lah. Istilahnya gini, perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, PayPal, kemudian Alibaba, kemudian Roblox, Steam, Epic Game, Battle.net, Origin, Counter-Strike dan lain-lain itu kan komunitasnya itu kan paling besar di Indonesia. Sehingga salahkan Kominfo ini adalah mereka kan adalah perusahaan luar negeri, kantornya di luar negeri. Sedangkan basis usernya itu paling banyak dari Indonesia. Nah, PSE Kominfo ini pinginnya jadi mereka tuh juga harus mendapatkan izin lah dari Kominfo kalau mereka benar-benar mau istilahnya pengen situsnya itu bisa diakses lah dari Indonesia. Ya logikanya kayak gini, sebuah perusahaan besar disuruh tunduk dan patuh pada peraturan yang ada di negara tersebut. Secara logika sih itu bisa saja. Namun ya kalau kita memaksakan regulasi kepada perusahaan besar tersebut, ya belum tentu mereka mau menerima gitu loh teman-teman. Ngerti nggak? Paham nggak sih kira-kira? Maksudnya gini, Kominfo ini pingin ya user Indonesia yang menjadi pelanggan terbesar di situs mereka tersebut ya pengennya juga dapat kecipratan lah. Maksudnya tuh ya kayak kita lah, misalnya tinggal di Indonesia kan, membeli kendaraan di Indonesia baik itu mobil, motor ataupun yang lainnya. Itu kan setiap pembelian itu kan ada bayar pajaknya kan untuk memperpanjang tahunan, misalnya plat kendaraan, pajak kendaraan atau pajak bangunan atau pajak penghasilan dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan perusahaan besar kayak PayPal, Amazon, Alibaba, Yahoo, Steam, Roblox, Epic Game, Battle.net, Origin, Counter-Strike, Dota, Global Offensive. Nah, ini kan mereka kan perusahaan luar negeri, dia nggak ada kantornya di Indonesia, teman. Nah, karena user Indonesia juga paling banyak pengguna PSE tersebut di situsnya itu, maka Kominfo ini pingin mereka itu istilahnya mendapatkan izin lah. Mereka harus istilahnya membayar sejumlah royalti atau ya namanya usernya paling banyak di Indonesia, ya pastilah Indonesia pasti memajakinya juga teman-teman. Imbasnya kalau misalnya dalam waktu sampai dengan hari Rabu itu adalah tanggal 27 Juli 2022, perusahaan-perusahaan tadi yang misalnya memang tidak memenuhi kewajibannya, istilahnya mengisi form dan mendaftarkannya ke Kominfo, mereka itu akan di ban atau diblokir teman-teman ya, kayak gitulah kira-kira. Untungnya di sini untuk YouTube, search engine, Play Store dan Google Map itu mereka sudah mendaftarkannya teman-teman. Saya juga bingung itu kalau misalnya YouTube kalau tidak terdaftar di PSE ya kita juga bingung mau ngakses, mau ngupload segala macam. Tapi ya mungkin kita udah ada VPN ya, walaupun pemerintah blokir tetap aja kita bisa menggunakan VPN nanti, Virtual Private Network kalau saya nggak salah itu artinya. Nah, ini yang heboh di salah satu user Facebook, Mas Aryo. Beliau ini tinggal di Yogyakarta. Dia ini yang seleb ya istilahnya tuh komunitas yang di bidang industri kreatif. Saya juga jadi freelancer, juga terinspirasi dari beliau ini. Beliau ini mempunyai studio sendiri di Yogyakarta. Nah, beliau ini juga memposting juga seputar PSE. Jadi salah satu yang menjadi concern beliau ini ya kalau saya sih di PayPal ini. PayPal ini kan salah satu tempat pembayaran, menerima pembayaran misalnya dari Avok ke PayPal dulu, dari PayPal baru masuk ke bank lokal kita teman. Nah, cuman untuk di Avok maupun di Fiverr itu bisa sih ada pembayaran lain yang bisa diterima misalnya melalui Payoneer. Cuman kalau saya sendiri kalau PayPal misalnya sampai terblokir, ya itu juga bingung juga sih gimana cairkan uang misalnya dari Avok maupun di Fiverr. Kemudian yang kedua juga yang di sini yang tidak kalah penting ya situs kayak LinkedIn. LinkedIn ini kan tepat situs pencari kerja nih teman. Kan banyak orang-orang Indonesia yang buat akun di sana. Itu mirip kayak Facebook tapi dia khusus untuk pencari kerja.
ini juga sangat penting teman. Kalau nggak bisa diakses ya bingung juga sih. Tapi saya yakin ini masih bisa diatasi dengan menggunakan VPN. Kemudian Canva ini udah sangat penting bagi saya. Situs Canva ini sangat penting buat saya karena saya juga mengerjakan proyek yang ada di Avoox maupun di Fiverr itu menggunakan Canva. Jadi sangat berguna. Kalau misalnya sampai terblokir ya bingung juga kita sebagai desainer itu mau cari alternatifnya. Ya kalau saya sih mungkin nggak terlalu masalah karena saya bisa Photoshop. Tapi kalau teman-teman yang sudah tergantung dengan Canva ya pasti harus belajar lagi lah dia mau yang lain. Untuk Adobe.com ini juga lumayan pasti bingung lah kalau bukan dia pengguna original pasti bingung karena kan setiap tahun kan dia kan harus sistemnya kan berlangganan mulai dari Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Tapi kalau misalnya pengguna bajakan mungkin dia nggak terlalu khawatir dengan ini ada pemblokiran situs Adobe.com. Cuman kalau misalnya teman-teman itu seorang microstock berjualan di Adobe Stock, ini juga menyulitkan teman-teman juga nanti kalau misalnya mau foto, grafik ataupun yang lainnya ke Adobe Stock itu. Jadi ini padahal itu tool-tool yang misalnya kalau teman-teman yang memang sangat sering menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator ini bakal bingung teman-teman. Terus juga yang nggak kalah penting ya kayak saya nggak tahu kalau yang lain GitLab atau GitHub ini untuk programmer ini. Saya juga bingung nih kalau nggak bisa diakses juga. Kemudian Microsoft Office. Nah ini nggak bisa membayangkan kalau misalnya teman-teman yang sudah pengguna original kemudian Microsoft Office-nya nggak bisa dipakai, mungkin akan lebih banyak lagi nanti yang menggunakan bajakannya teman-teman. Yang nggak diblokir aja pengguna Office bajakan itu Microsoft Word, Excel, PowerPoint aja udah banyak, apalagi diblokir kan. Cuman ya kalau misalnya betul-betul diblokir ya sebenarnya ada banyak sih alternatifnya. Ada banyak lah alternatif software Office itu di internet yang berbasis open source, jadi bisa nggak terlalu berpengaruh lah. Cuman yang kalau saya impactnya itu paling pengaruh tuh di PayPal, kemudian di Mailchimp. Mailchimp ini untuk ya kalau misalnya kita mau list building lah, ini ngaruh bagi saya. PayPal, Mailchimp, Canva, Adobe, yaitu 3 itu. Nah ini tanggapan yang banyak yang ada di user yang dia Mas Aryo Pamungkas ini. Jadi kalau teman-teman cek ya nanti silakan baca aja sendiri. Saya juga mau berkomentar juga nanti takut salah teman. Namanya netizen kita orang Indonesia kan kreatif. Jadi ya kalau mau baca ya silakan aja kayak gini. Ya memang serba salah juga sih. Ya kita memang sebaiknya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi itu ya kalau dia memang ada user di Indonesia ya wajib lah dia untuk paling enggak ngurus izin lah di Indonesia. Cuman kan ya itu kan perusahaannya di luar negeri ya. Tapi saya salut untuk Google udah mengurusnya dan jadi kita nggak bakal kena istilah akses menuju situs YouTube-nya nggak bakal diblokir. Tapi wajar saya kalau misalnya negara-negara berkembang kayak kita atau negara-negara lain itu yang kayak di China ataupun di lainnya itu kan mereka kan misalnya sampai beberapa situs itu kan harus diblokir teman-teman. Karena nggak bayar pajak tadi ya kayak gitulah kira-kira. Jadi kalau misalnya teman-teman ada tanggapan ya nanti silakan berkomentar saja, dan teman-teman ingin ada dibuatkan video yang lain nanti teman-teman cantumkan aja ide di kolom komentar ya teman. Oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.